Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama matematika peminatan. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang vektor ya. Vektor. Ya. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan vektor? Nah, vektor itu sendiri apa? Jadi kalau ada garis, ini kan namanya garis ya. Garis ini sebenarnya kalau dilanjutin ini sebenarnya nggak ada ujungnya. Jadi sampai terus ini ya, ini sampai terus ke sana. Nah, ini namanya garis. Garis ini jadi nggak ada ujungnya ya. Baik dari sini kiri atau kanan, atas bawah misalnya. Makanya biasanya kalau garis itu kan disimbolkan panah ya di ujung-ujungnya. Itu maksudnya dia terus gitu ya, nggak putus. Nah, sekarang kalau kita potong misalnya garis itu segini. Nah, ini kan misalnya ada batasnya kan. Nah, ini namanya segmen garis. Atau bisa juga dikatakan ruas garis. Nah, segmen garis atau ruas garis itu bagian dari garis itu sendiri. Nah, sekarang yang namanya vektor adalah segmen garis atau ruas garis yang berarah. Nah, jadi punya arah. Biasanya ini arahnya kan tanda panah ini maksudnya ujungnya. Jadi ini pangkalnya, ini ujungnya. Jadi arahnya ke sana berarti ya. Berarti kalau begini, ya arahnya ke sana, atas kiri gitu ya. Berarti kalau ke bawah ini, nah begini berarti tandanya. Nah, beda dengan ruas garis. Ruas garis ini kan nggak punya arah kan, karena nggak punya panah gitu kan. Nah, inilah yang namanya vektor. Jadi ini namanya vektor, ya. Ini contoh vektor nih. Nah, jadi vektor itu adalah segmen garis atau ruas garis yang gimana? Yang memiliki apa? Arah atau yang berarah. Segmen garis atau ruas garis yang berarah. Nah, sekarang kalau kita mau menyatakan vektor dalam gambar kan begini ya. Bisa vektor itu dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sehingga ketika kita melihat angka, kita bisa tahu bahwa vektor ini panjangnya sekian, arahnya kemana gitu. Nah, vektor itu sendiri dibagi menjadi ada yang vektor berdimensi 1. Vektor dimensi 1 lah gitu ya. Nah, vektor dimensi 1 ini berarti vektor yang ada pada suatu garis lurus. Misalnya kalau kita gambar garis, ini garis lurus, ini dari min tak hingga sampai tak hingga kan. Di ujung kiri sana yang tidak ada ujungnya itu adalah min tak hingga. Ini 0 di tengah ya, terus min 1, ini 1, ini min 1, ini min 2 dan seterusnya, min 3, ini 2, 3 dan seterusnya kan. Nah, kalau vektor yang ada pada dimensi 1 itu kan begini berarti. Misalnya ada vektor yang ke kanan, ada juga vektor yang ke kiri. Nah, gimana sih cara kita menentukan atau menulis dalam bentuk angka-angka bahwa vektor itu ke kanan atau ke kiri? Nah, biasanya kita nulis gini. Sekalian simbolnya ya. Jadi simbol vektor itu biasanya kita nulisnya misalnya vektor A huruf kecil dikasih panah begini, atau A dikasih garis begini, atau kalau gabungan antara pangkal sama ujung vektor AB berarti begini. Arti kan vektor AB itu biasanya begini, dia pangkalnya A dan dia ujungnya B. Nah, atau AB pakai garis gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke vektor dimensi 1. Berarti kalau saya mau menyatakan vektor yang ini, misalnya ini vektor A
kita bisa nulis vektor A ini dengan cara begini. Nah, jadi ini maksudnya apa? Kalau ada tulisan begini, berarti ini kita tahu bahwa vektor itu panjangnya 2 dan arahnya ke kanan. Nah, kalau yang ini berarti misalnya ini vektor B, kita nulisnya begini. Vektor B sama dengan, terus dalam kurung berapa? Berapa nih panjangnya? Iya, panjangnya 1 ya, sampai sinilah ya. Panjangnya 1 dan dia kemana? Ke kiri, berarti negatif. Jadi kalau dimensi 1 ke kiri itu apa? Min gitu ya. Ke kanan itu plus. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ada soal vektor C misalnya ya. Vektor C gini. Wah, gimana nih berarti gambar vektor C? Kita sudah punya bayangan bahwa oh pasti ini ke kanan dan panjangnya 3. Vektor C itu. Kenapa bisa tahu? Karena sudah diwakili oleh ini. Nah, inilah namanya representasi dari vektor dalam bentuk angka-angka gitu ya. Nah, berarti kita tahu bahwa vektor C itu ini min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Itu kita tahu bahwa gambarnya gimana sih vektor C? Ya, yang penting panjangnya 3 dan ke arah kiri gitu. Kanan. Ya, enggak mesti begini. Ini ya, 1, 2, 3. Enggak mesti begini. Bisa juga dari 4 ini, dari min 4 ke sini ya. 1, 2, 3. Nah, bisa juga ini vektor C. Ya, bebas. Yang penting apa? Yang penting panjangnya 3 dan arah kanan. Nggak mesti dari 0 sampai 3. Nggak mesti. Bisa dari 1 sampai 4 gitu ya. Nah, sehingga sama nih vektor ini sama vektor ini. Ya. Ini dua vektor ini dikatakan sama. Karena apa? Karena representasinya adalah vektor C sama dengan dalam kurung 3. Jadi sekalian aja. Jadi vektor itu kalau dia dikatakan sama jika apa? Jika panjangnya sama dan arahnya sama. Jadi vektor ini sama vektor ini kan arahnya sama. Panjangnya ya anggap sama ya. Ini dua vektor yang sama. Dua vektor. Wah, ini kacau nih. Lelet komputernya nih. Dua vektor yang sama. Kenapa? Karena apa? Arah dan besarnya sama. Gitu ya. Jadi kalau dua vektor itu arah dan besarnya sama, maka dikatakan sama. Kenapa bisa sama? Ini kan bisa digeser-geser nih vektor nih. Kalau kita geser ke sini, maka dia akan berhimpit sama vektor yang ini kan. Jadi sama gitu. Nah, beda kalau gini misalnya nih ya. Tebak-tebakan dulu deh. Ini vektornya sama nggak? Misalnya nih 1 gini. Yang 1 gini. Sama nggak? Ya jelas beda. Karena yang 1 arahnya ke sana, ini yang 1 arahnya ke sana. Atau ini sama ini. Sama nggak? Ya beda. Walaupun arahnya sama, tapi panjangnya beda kan? Ini segini, ini panjangan gitu kan? Ya, jadi dua vektor itu dikatakan sama kalau arah sama besarnya sama gitu ya. Dan ini adalah kebalikan dari vektor ini. Kalau arahnya berlawanan, maka kita cukup nulisnya negatifnya gitu. Jadi kalau misalnya nih vektor A, maka vektor yang ini adalah negatif A. Ya kita asumsikan panjangnya ini sama. Karena digambar kan tidak mungkin kita harus ukur pakai penggaris ya. Ya anggap saja ini sama. Dan arahnya saja yang berlawanan. Sehingga kita tulis negatif vektor A gitu ya. Nah, kita lanjutin lagi. Jadi itu adalah vektor pada dimensi 1. Jadi pada garis lurus. Jadi kalau diwakilkan oleh angka, gini kita nulis nih berarti vektor berdimensi 1. Jadi artinya apa? Kita kalau lihat tulisan ini, kita tahu dalam bayangan kita, dalam benak kita sudah tergambar. Oh, vektor itu pasti begini bentuknya nih. Panjangnya 3 dan ke arah kanan. Ya, oke. Nah, sekarang kalau di dimensi 2, gimana sih representasinya? Atau wakil
dari gambar vektor itu dalam bentuk angka-angka. Gimana sih? Nah, berarti sekarang kita vektor dimensi 2. Nah, kalau vektor dimensi 2 berarti kita dibantu oleh suatu diagram yang bernama diagram Cartesius, ya, berarti X, Y. Nah, berarti misalnya ada vektor begini. Ini 1, ini 2. Berarti kita nulisnya gimana? Ya, vektor ini berarti misalnya ini namanya vektor V. Vektor V kalau ditulis wakilnya gimana sih kalau ditulis dalam angka, tidak dalam bentuk gambar? Ya, berarti sama seperti panjang kita begini caranya ngukurnya. Ke kanan berapa nih? Oh sorry, kok 2 sih. Ke kanan berapa? Loncatnya 1. Berarti positif 1. Jadi kita harus sepakati ke kanan itu apa? Sama seperti tadi, positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif ya. Berarti ini apa? Ke kanan kan? Berarti positif 1. Terus dia ke bawah atau ke atas? Ke bawah ya. Berapa tuh? Berapa kali loncat? 1, 2. Oh berarti. Nah, inilah wakilnya dari vektor ini kalau di dalam angka-angka gitu ya. Jadi kalau kita mau menuliskan dalam angka-angka vektor ini bagaimana sih? Oh, ini tulisannya 1,2. Sehingga kalau misalnya ada vektor V min 1,3 min 1,3, gambaran dalam bayangan kita gimana sih bentuknya nih vektor? Oh berarti ke bawah 1, ke kiri 1, ke atas 3 berarti kan. Mulainya dari mana? Ya bebas. Bisa dari sini min 1, bisa dari berapapun. Yang penting apa? Yang penting ke kiri 1 kan. Berarti 1. Terus ke atas 3. 1, 2, 3. Oh, berarti ini mulai dari sini dan dia ujungnya di sini. Nah, inilah dia vektor V ya. Jadi kita dalam bayangan kita sekarang sudah tahu bahwa kalau ditulis begini kita sudah bisa gambarkan dalam pikiran kita bahwa gimana sih gambar vektornya yang ini. Oh, ternyata gini nih gambar vektornya, gitu ya. Nah, itu dalam dimensi 2. Sehingga kalau dimensi 3 ya gampang. Vektor pada dimensi 3. Ya berarti sumbunya tambah 1 lagi kan. Tadi XY. Sekarang kita tambahin lagi Z. Nah ini ibaratnya dia ke belakang ya. Tembus ke belakang nih Z ini. Karena di gambar ini kan nggak mungkin. Gimana caranya gambar kalau tembus ke belakang. Jadi ini seolah-olah gambarnya titik-titik ini lurus ya. Tegak lurus ke belakang nih. Tembus ke layar ini. Nah berarti gampang aja. Misalnya berarti kanan atas kiri sama kayak ini ya. Pokoknya kalau ke sumbu positif dia ke atas itu positif, ke bawah negatif dan seterusnya ya. Berarti kalau ada vektor yang begini, gimana sih gambarnya? Vektor Z, jangan. Vektor K misalnya. Jangan vektor K. Vektor M. Misalnya 1 min 2 2. Nah, gimana nih gambarnya? Berarti sumbu X ke arah sumbu X positif itu 1. Kemudian ke arah sumbu Y negatif itu 2 berarti ya. Y negatifnya ke bawah, bawah ya. 1, 2. Terus ke arah sumbu Z positif 2. Nah, ini positifnya ke sana nih. Ini positifnya ke sana. Ini ke bawah nih negatifnya Z ya. Berarti ke sana tuh. 1, 2. Nah, berarti dari sini ke ujung dalam sana bawah gitu ya. Nah, jadi ke Z ke X dulu 1, ke
Y itu ke bawah berarti karena min 2 kan ke bawah, dan karena plus 2 berarti ke tembus ke dalam. Kalau ini ya ke arah sini, ke arah luar, ini adalah yang negatif. Berarti vektornya ini sebenarnya dia ke dalam sono ya, dalam bawah gitu. Nah, jadi ada bayangan kita bahwa oh, kalau ada vektor ini berarti oh gambarnya begini. Ya ada, sudah ada dalam bayangan kita gitu kan. Nah, itulah vektor ya. Jadi merepresentasikan vektor dalam bentuk angka-angka itu gampang. Pakai X, Y, Z kalau dia dimensi 3. Pakai X, Y kalau dimensi 2. Pakai apa namanya? Garis lurus kalau dimensi 1. Nah, sekarang misalnya ditanya nih, oh kalau ada vektor A begini, gimana sih gambarnya? Ah, gampang nih. Karena ada 2, pasti dimensi 2 nih. Oke, XY. Berarti ke kanan 1, ke atas 0. Berarti oh, ke kanan aja. Berarti begini nih vektor A. Nah, kita sudah gambar ya. Gampang. Berarti kalau ada vektor A min 3, oh kan ada 1 ya. Berarti ini vektor dimensi 1. Ya pakai garis lurus. Ke kiri 3 berarti 1, 2, 3. Nah, inilah vektor A. Terserah ini mulai dari mana. Mulai dari 1000 boleh. Ini misalnya 1000, ini 1001. Gitu ya, boleh. Yang penting panjangnya 3. Nah, sekalian ngomong panjang, kalau menentukan besar dari vektor atau panjang, besaran atau panjang vektor, itu lambangnya gini. Kasih mutlak. Berarti ini panjang vektor A maksudnya ya. Berapakah panjang vektor A? Nah, kalau ini berarti berapa panjang vektor A? Ya 3, ya kan? Karena panjang tuh nggak mungkin negatif. Apa sih bedanya ini sama ini? Kalau ini adalah kita ukur panjangnya berapa sih, panjangnya dari sini ke sini. Tapi kalau yang ini adalah gambaran vektor dalam bentuk angka gitu. Jadi kita kalau sudah dikasih ini, kita tahu arah vektor itu kemana dan panjangnya berapa. Jadi ini menentukan arah dan panjang gitu ya. Kalau yang ini kita cuma tahu panjangnya doang, nggak tahu arahnya. Karena apa? Antara ke kiri atau ke kanan sih. Nah, kalau ada tanda mutlak begini, yang penting ini kita tahu panjangnya aja, bukan arahnya gitu kan. Tapi kalau sudah begini, ada tanda kurung min 3, kita tahu bahwa arahnya ini ke kiri dan panjangnya 3. Jadi ada 2 yang kita tahu di sini. Karena apa? Karena vektor itu kan intinya 2 itu ya, memiliki arah dan panjang atau besar gitu, besaran. Nah, sekarang jadi pertanyaan di vektor dimensi 2, gimana sih cara nyari panjangnya? Mana tadi dimensi 2? Nah, ini gimana cara nyari panjang ini? Panjang vektor ini. Kan kalau yang ini 1, 2 ini kan ke kanan 1, ke atas 2. Tapi kan kalau panjang itu kita ukur dari sini ke sini berapa sih panjangnya? Gak mungkin 1 tambah 2 kan? Gimana cara nyari panjangnya? Ya betul, ini kan segitiga Pitagoras bro. Ini segitiga Pitagoras. Sehingga untuk mencari si miring apa? Ya akar. Jadi panjang vektor V, kita nulisnya begini ya, sama dengan akar dari apa? Ya sumbu X ini berarti X kuadrat plus Y kuadrat, sumbu Y gitu ya. Berarti yang ini kita bisa cari ini berapa sih panjangnya nih, vektor V 1 kuadrat plus atau delta X lah plus delta Y kuadrat gitu ya. Perubahan dari X ke Y maksudnya, dari X1 ke X2, Y1 ke Y2. Delta Y berapa nih? 2 kuadrat, berarti akar 5. Oh, panjangnya akar 5 ternyata ini vektor ini. Sedangkan yang ini adalah bukan panjang. Bentuk vektornya kita tahu bahwa dia itu arahnya ke atas sana dan panjangnya berapa dengan diukur dengan begini rumus ini ya. Kita tahu panjangnya, kita kalau dapat informasi dari sini itu kita tahu panjangnya dan arahnya. Jadi ini representasi, ingat ya, representasi dari
bentuk vektor kalau dalam grafik. Tapi sedangkan yang ini adalah panjang dari vektor itu sendiri. Oke, udah kelamaan nih kayaknya nih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.